Shalom adik-adik di rumah. Selamat pagi. Ketemu dengan Kak Yayang di ibadah Kega hari ini. Adik-adik, kakak-kakak, mama, papa, mbak suster, apa kabarnya? Kakak yakin tentu sehat semuanya ya. Wah, masih tetap semangat meskipun ibadah kita di YouTube. Adik-adik tetap sukacita. Untuk lebih sukacita lagi dan tambah semangat, kita ucapkan anak Tuhan ceria, sehat, kuat, hahaha. Ulangin lagi ya. Anak Tuhan ceria, sehat, kuat, hahaha. Untuk lebih semangat lagi, kita ucapkan Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Yes, yes, yes. Iblis, no, no, no. Watch out. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami mau ibadah. Tuhan Yesus, sertai kami supaya kami dapat fokus dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Hai hai hai. Kali ini Kak Ihong dan Gabriel kembali lagi untuk mengajak adik-adik di rumah bermain games. Nah, Gabriel, hari ini kita mau ajak adik-adik di rumah main games apa nih? Iya, hari ini kita mau main games tebak gerakan. Nah, kalau begitu kita kasih contoh ya. Iya. Nah, sekarang gini, Kak Ihong akan beri gerakan dan adik-adik di rumah penuh perhatian ya. Lihat baik-baik kira-kira gerakan apa ini ya. Ya. Ayo apa teman-teman gerakan ini? Ya apa? Apa? Iya betul. Makan. Hebat. Nah, itu contohnya ya adik-adik. Kak Ihong beri gerakan, adik-adik menebak atau juga Gabriel beri tebakan ya, beri gerakan dan kita menebak ya adik-adik ya. Oke, sekarang giliran Gabriel. Apa ya? Apa adik-adik? Apa? Oh, oke. Ya, sudah tahu. Adik-adik di rumah menebaknya keramas betul. Nah, sekarang giliran Kak Ihong ya. Adik-adik perhatikan gerakannya. Gerakannya adalah Apa ya teman-teman tahu nggak? Ya apa? Iya. Apa? Oke. Iya, jadi jawabannya menyisir rambut. bener nggak ya? Bener nggak ya? Hebat. Sekarang Gabriel, gerakan apa ya? Oke. Pakai adik-adik ya. Apa adik-adik? Apa? Oh, iya. Apa? Oke, itu gerakan minum, bener nggak? Sekarang giliran Kak Ihong lagi nih. Kak Ihong mau kasih gerakan apa ya? Oh, oke. Apa ya? Teman-teman tahu nggak? Ini gerakan apa? Oh, ya. Menyetrika baju. Hebat,
Ya. Betul kayaknya betul. Ini gerakan mencuci tangan. Baik. Nah, sekarang Kak Ihong lagi ya, Kak Ihong lagi. Oke, Kak Ihong buat gerakan ini. Apa ya teman-teman tahu nggak? Ini gerakan apa? Oh ya kayaknya benar. Ini gerakan menggosok gigi. Betul sekali. Wow, keren ya. Kenapa coba? Karena adik-adik di rumah semuanya mau penuh perhatian. Wah, bukan lagi buat adik-adik di rumah. Semuanya hebat. Mama, Ya. minggu ini kita belajar tentang apa lagi? Nah, minggu ini kita masih belajar tentang Bersukacita. Wah, sekarang kita mau mengucapkan kata kunci bersama-sama ya adik-adik. Wah, siapa yang sudah hafal? Kita mau ucapin bareng-bareng ya. Pertama, tunjuk dirinya sendiri. 1, 2, 3. Aku mau selalu bersukacita. Wah, gampang ya. Kita ucapin sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Aku mau selalu bersukacita. Yeay, hebat semuanya. Nah sekarang, biar kita tambah semangat, yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Sukacitaku Pom 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 pom. sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku Pom 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 pom. ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku Pom 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 pom. sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku Pom 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 pom. ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pom pom pom. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, Pom 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 pom. ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekarang kakak mau tanya, masih semangat nggak adik-adik? Wah, tentunya pasti masih semangat ya. Biar kita makin semangat lagi, Kega Warrior dulu boleh kali ya. Kega Warrior, let's go! Sekarang kita mau menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Bermuka gembira, angkatlah
mau mendengarkan firman Tuhan, sikapnya kayak gimana ya? Tangannya dilipat, duduknya yang manis, pandangannya fokus ke depan. Hebat semuanya adik-adik. Untuk papa, mama, dan pendamping boleh bantuin adik-adik ya untuk bisa tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tentu kita harus berdoa. Nah, kakak akan pimpin adik-adik untuk berdoa ya. Yuk kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin kami, berikan roh ketertiban, berikan roh dengar-dengaran, biar kiranya apa yang mau disampaikan sama kakak pembina bisa menjadi rema buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Yuk, sama-sama kita dengerin firman-Nya. Yuk adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita saksikan video berikut ini. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Dan kepada bangsa itu dikatakan, "Majulah, kelilingilah kota itu." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan." Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya
dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah, adik-adik sudah lihat kan video klipnya? Nah, sekarang kakak tanya nih, bagaimana caranya kita mau merobohkan tembok? Wih, pinter adik-adik. Sekarang kakak tanya lagi nih, bagaimana caranya kalau tentara mau berperang, bagaimana sih? Iya, mereka pakai peralatan lengkap, mereka berperang ya adik-adik. Nah, waktu merobohkan tembok, peralatan apa sih yang dibawa? Pikir-pikir apa ya? Palu. Ambil palu yang gede ya, kita robohin. Wah, roboh. Atau pakai mobil besar, mobil alat berat. Kita ada hantamannya, dur, maka temboknya akan roboh. Benar nggak adik-adik? Nah, adik-adik, kali ini Yosua beda nih. Saat disuruh keliling kota Yeriko selama 7 hari, mereka lakukan dengan sukacita, mereka lakukan dengan taat adik-adik. Mereka nggak berpikir, mungkin nggak ya, mustahil nggak ya dilakukan, tapi enggak. Mereka lakukan dengan mengikuti perintah Tuhan. Keliling tiap hari 1 keliling tanpa bersuara selama 6 hari. Nah, di hari ke-7 mereka lakukan keliling 7 kali. Nah, terakhir waktu Yosua berkata, bersoraklah, maka imam meniup sangkakala yang suaranya panjang sekali. Dan rakyat tentara bersorak. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi adik-adik. Tembok itu rontok semua, rubuh adik-adik. Karena apa? Mereka lakukan dengan percaya. Mereka lakukan dengan sukacita. Mereka tidak mengeluh adik-adik. Adik-adik, benar ya, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, pasti mujizat itu akan terjadi. Yuk adik-adik, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau belajar saat papa mama suruh kita jaga adik kita, maka kita mau belajar sukacita melakukannya, nggak pakai ngambek. Atau sekarang kan adik-adik yang lagi sekolah bisa belajar baca, bisa belajar nulis. Nah, saat papa mama suruh baca atau nulis, belajar, nggak mau ngambek. Karena semakin kita dengan sukacita belajar, kita akan semakin bisa baca, bisa nulis. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan kita. Kita tutup mata. Kita mau berdoa. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan
terima kasih firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Dengan sukacita kami memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Mari teman-teman kita mengucapkan ayat hafalan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yuk adik-adik kita dengerin kesaksian dari teman-teman kita yang satu ini ya. Hai teman-teman, namaku Nemi. Aku punya 2 hamster, tapi satunya sakit, padahal sudah didoain di kega sama di rumah. Terus hamsternya mati, tapi satunya malahan punya anak. Anaknya lucu-lucu sekali, jadinya aku gak sedih lagi. Tuhan Yesus baik. Teman-teman kalau sedih jangan lama-lama ya. Tuhan Yesus gak pernah tinggalin kita kok. Tetap sukacita ya. Semangat. Bye-bye. Yuk adik-adik kita lipat tangannya ke Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa bersukacita selalu di setiap kegiatan yang kita lakukan. Berarti supaya kami juga bisa melakukan tugas kami dengan hati yang gembira. Berkati kami Tuhan dan keluarga kami supaya kami bisa sehat-sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada Papa Mama, renungan harian anak dapat diakses di link berikut ini. Sampai ketemu adik-adik di ibadah online minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.